istimewa. Komando. Lauk Siliwangi. Ya, untuk seluruh disabilitas semoga ke depan pelayanan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota semakin baik, hidup tidak membeda-bedakan. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja. Dengan yang utuh dari negara, bukan hanya Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Disabilitas ya aman. Aman, terima kasih banyak. Siapkan. Siap, aman. Aman, terima kasih banyak. Tingkat Atur nuhun Pak Irwan sudah mengundang teman-teman disabilitas. Jabar Istimewa Inklusif. Bertanggung jawab terhadap korban. Benar? Iya Pak, iya Pak. Iya. Gimana Pak? Pasti akan diproses. Pasti ya. Oke. Laku berapa orang tadi di mobil? Diam Dulu satu suara. Diam Pak. Ini maaf, ini saya mau nanya. Kronologisnya. Berapa pelaku Pak? Berapa pelaku itu? Itu berapa pelaku? Mohon maaf. Kami belum tahu. Ini masih sedang dilakukan pendalaman dan pemeriksaan. Tadi saya lihat Pak di dalam. Tadi dikejar ini di buku tadi. Halo, wilujeng siang warga Jabar. Kembali lagi di channelnya Buka Suara, Busa Buka Suara bareng Anto. Di episode kali ini terkait kekisruhan demonstrasi yang dilakukan di Jakarta dan berdarah-darah. Ini sangat mengerikan sekali. Indonesia gawat darurat, Indonesia cemas, Indonesia berduka, dan Indonesia sedang bersedih. Peristiwa yang terjadi pada malam tanggal 27 Agustus 2025 antara bentrokan dari aksi demonstran tentang kinerja dari DPR dan pemerintahan yang tidak solutif dan tidak berpihak kepada rakyat, bahkan saat adanya demonstrasi tidak diiringi dengan apresiasi dari anggota DPR atau di pihak gedung DPR. Bahkan Ahmad Sahroni dalam pemberitaannya lebih baik kerja dari rumah lebih aman dan nyaman karena adanya aksi demonstran dari warga masyarakat yang ingin mencari keadilan bahwa pemerintahan ataupun anggota dewan itu adalah perwakilan rakyat yang dibayar oleh rakyat dan seharusnya wakil rakyat tunduk pada yang menggajinya, yaitu dari uang rakyat. Di sini opini disabilitas, seorang disabilitas. Jangan lupa untuk channel YouTube-nya Anto. Jangan lupa di like, comment, dan share. Tentunya harus di subscribe kalau kamu suka dengan channel ini supaya terus berkembang. Tadi sudah kita singkat cerita, untuk demonstrasi itu dilakukan sejak tanggal 25-nya sudah sangat mengerikan sekali, tapi pemberitaannya tidak terlalu banyak seperti halnya media dibungkam seperti ruang demokrasi ini hilang. Bagaimana ini tanggapan netizen para wargi tentang kondisi situasi negara kita, Republik Indonesia yang baru saja berulang tahun tapi sudah mengalami kekisruhan? Dan betul apa kata presiden terdahulu kita, presiden pertama Bapak Soekarno, beliau menyampaikan saat itu
kami mudah melawan penjajah. Namun ke depan nanti akan bangsa ini akan susah untuk melawan bangsanya sendiri. Artinya kita harus melawan dengan penjajahnya, yaitu dari kita sendiri. Jadi memang sulit sekali untuk kita melawan sistematik yang problematik ini. Di sini sebelumnya saya dari perwakilan channel Buka Suara turut prihatin, turut berduka cita atas meninggalnya salah satu korban yang melakukan aksi demonstrasi di Jakarta pada tanggal 28 Agustus. Tindakan yang sangat tidak boleh sangat dicontoh, tindakan yang tidak ada kemanusiaan, dan tindakan yang dimana akal sehatnya hal itu terjadi saat mobil Brimob itu menabrak salah satu demonstran, yaitu dari ojol yang sedang lari di tengah untuk menyelamatkan dirinya. Tapi entah di mana akal sehat dari pengemudi itu sehingga harus menabrak rakyatnya. Padahal polisi itu dibayar oleh rakyat, kendaraannya itu dibayar oleh rakyat. Tapi kenapa rakyatnya itu ditabrak? Di mana akal sehatnya? Di mana rasa empatinya? Di saat orang-orang menyuarakan hak-haknya untuk negara ini bisa bangkit lagi, bisa bersih dari tindakan hal yang seperti korupsi. Lihat saja kemarin Immanuel, yang wakil menteri tenaga kerja, dia berasal dari ojol, lalu menjadi wakil menteri. Perjalanan karir yang begitu singkat dan tanda tanya harus dipertanyakan dari ojol sampai jadi wakil menteri. Mohon maaf, saya di sini tidak mendiskriminasikan tentang ojolnya, tapi ada permainan dari kekayaannya sampai 17 miliar. Artinya negara ini sedang tidak baik-baik saja. Yang katanya wakil menteri Immanuel itu korupsi, bagi para koruptor bunuh diri atau hukum seberat-beratnya. Dia menyuarakan itu, tapi dia sendiri yang melakukan tindak korupsi. Ini sangat prihatin sekali untuk bangsa kita. Dan ini harus ada upaya dari pemerintah. Pak Prabowo Subianto harus mengambil tindakan tegas untuk agar meredam amarah dari masyarakat untuk tidak melakukan demonstrasi, yaitu adalah memberikan solusi yang baik. Dan di sini ada tampilan-tampilan video yang akan saya cantumkan di awal atau dilampirkan di awal terkait Polri-nya, Kapol. Di sini katanya ada korbannya itu bukan hanya dari warga masyarakat, warga sipil, ada juga dari anggota kepolisian. Memang anggota kepolisian itu serba salah, tapi setidaknya pakailah akal sehatnya. Jadilah memiliki rasa empati, rasa tanggung jawab, tugas jadi seorang polisi itu seperti apa. Walaupun masyarakatnya anarkis dan sebagainya, tetap polisi tidak boleh melakukan kekerasan, hanya boleh melakukan perlindungan diri dan tidak boleh melawan. Kalau untuk video yang saya lihat semalam dan pagi ini saya memperhatikannya kembali, itu sangat miris sekali. Ini benar-benar bukan ditabrak tapi menabrak dengan secara sengaja. Kenapa tidak berhenti dulu aja? Di tengah-tengah hanya ada satu orang. Memang demonstrasi itu ada di kanan kiri hingga akhirnya menabrak hingga menghembuskan nafas terakhirnya, dan para demonstran langsung mengamuk dan meminta pertanggungjawaban dari pelaku yang menabrak, yang menggunakan kendaraan Brimob yang uang dari rakyat tersebut. Di sini sayangnya Pak Deddy Mulyadi, saya kan salah satu relawan Pak Deddy Mulyadi juga ya, dan Pak Irwan Setiawan tentunya pasti melihat berita ini yang sedang hangat akan geram karena karena yang korbannya itu adalah warga Bekasi. Berarti warganya Jawa Barat, gubernurnya Pak Deddy Mulyadi. Namun saya belum sempat melihat ada di media sosialnya ataupun YouTube-nya untuk updatean terkait komentar ini. Di sini saya mau menunjukkan bahwa, lihat nih teman-teman, nanti ada juga ya aksi tindakan tidak terpuji dari pihak kepolisian yang menabrak seorang ojol. Lalu ini ada aksi massa mengejar dari mobil kendaraan yang menabrak tersebut. Dan selanjutnya ini, kalau saya jadi Kapolri, saya bukan hanya memeluk ataupun memberikan salam dan permohonan maaf, tapi saya akan sujud meminta maaf atas anak buahnya yang telah melakukan kesalahan dan
kesalahan yang sangat fatal dan itu mencoreng instansi pemerintahan kepolisian Republik Indonesia. Dan ini komandan katanya akan bertanggung jawab terhadap tragedi peristiwa yang sudah terjadi. Pelakunya mana harus diadili setelah pelakunya harus seadili seberat-beratnya dan ditanyakan akal sehatnya, kewarasannya, kenapa bisa mengambil make a decision-nya itu melakukan nabrak, dan sudah nabrak langsung lari, tidak ada berhenti, tanggung jawab dan sebagaimana. Ini emosional sekali, mohon maaf ya. Ini saya menampilkan di KDM_Jawa Barat. Terus centang biru, berarti ini udah valid, dan hampir pemberitaan-pemberitaan lain pun sama memberitakan. Dan saya melihat statusnya dari ajudannya Pak Deddy Mulyadi di Instagram, Indonesia sedang berduka dari pemerintahan, dari Brimob ada korban, dari rakyat ada korban, dan ini harus bagaimana nih anggota dewan harus menyelesaikannya. Pak Deddy Mulyadi pasti akan geram atas tindakan tersebut dan menolak keras, dan tentunya akan sangat tunggu saja nanti saya akan berkomentar lagi opini disabilitas dari channelnya Buka Suara. Sampai sini dulu. Pokoknya anggota dewan, jadilah yang bijak, kerjalah dengan nyata, jangan hanya saat masa kampanye, tapi sudah terpilih lupa dengan tugas-tugasnya. Salam hormat kepada Presiden Prabowo Subianto, gunakan kekuatannya untuk bisa membawa negeri ini menjadi yang lebih damai dan lebih pro terhadap rakyat. Jangan lupa untuk di like, comment, dan share, subscribe kalau kamu suka dengan channel ini. Wilujeng siang, sampurasun. Jangan lupa tersenyum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.